Madrasah Ramadan dan Iktikaf 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, para peserta i'tikaf di Masjid Umar bin Khattab Selacau Batu Jajar Bandung, juga peserta i'tikaf jamaah di Masjid An-Nafi Dago Resort Kabupaten Bandung, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar radio Roja di Cilengsi, Lampung, Palembang, Bandung, Bogor, Tanjung Pinang, Berau, Kendari, dan beberapa kota lain, serta pendengar radio lain dan pemirsa Roja TV dan beberapa TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kita akan lanjut kajian kitab Miftahud Daris Sa'adah. Tadi kita sudah menyelesaikan pasal yang ketiga tentang beberapa dalil yang menunjukkan orang jin-jin yang mukmin juga masuk surga. Kalau jin yang durhaka masuk neraka, kalau jin yang mukmin juga masuk surga. Kita teruskan. Di awal pembahasan kita sudah menerangkan siapa orang yang mengikuti petunjuk Allah, juga bangsa jin, maka mereka akan peroleh 4 balasan. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Itu di Al-Baqarah. Adapun di surah Thaha Allah menyatakan fala yadhillu wala yashqa. Apabila datang kepada kalian petunjuk dariku, maka siapa yang mengikuti petunjuk itu akan peroleh 4 balasan dari Allah. Pertama, tidak ada rasa takut. Kedua, tidak akan berduka cita, bersedih. Kita sudah terangkan makna kedua-duanya. Yang ketiga, tidak akan sesat. Yang keempat, tidak akan binasa. Keempat poin ini sudah kita terangkan maksudnya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan mengikuti petunjuk Allah? Ini dibahas dalam pasal keempat tentang madarul iman wa qaidatuhu, tentang tonggak atau pilar atau fundamen asas bagi keimanan. Mengikuti petunjuk dari Allah mencakup 2 hal. Pertama, tasdiqu khabarihi min ghairi i'tiradi syubhatin taqdahu fi tasdiqihi wa imtithalu amrihi min ghairi i'tiradi syahwatin tamna'u imtithalahu. Ada 2 yang dimaksud dengan mengikuti petunjuk Allah. Mencakup 2 hal. Hal pertama, membenarkan seluruh informasi dari Allah tanpa dibarengi dengan syubhat yang bisa merusak kepercayaan ini. Mempercayai, membenarkan
informasi, berita, khabar dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, melaksanakan perintah Allah tanpa dicampuri syahwat yang bisa menghalanginya. Dua ini. Yang kemudian dua ini menjadi fondasi bagi keimanan. Pilar keimanan, yaitu membenarkan dan mentaati perintah. Dua pilar ini harus dikokohkan dengan dua hal lain, yaitu menyingkirkan syubhat. Orang yang memperoleh nikmat dan kubur syahwat. Karena dua hal ini yang bisa merusak dan menghalangi kesempurnaan dari dua hal yang sebelumnya. Jadi harus ada kepercayaan membenarkan semua informasi dari Allah, jangan dirusak oleh syubhat. Syubhatnya disingkirkan. Dan melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla jangan dirusak oleh syahwat. Syahwatnya juga harus disingkirkan. Jadi ada 4 hal yang menjadi pilar bagi keimanan, poros bagi keimanan. Pertama, membenarkan informasi dari Allah. Kedua, berjuang, berusaha maksimal menolak syubhat yang dibisikkan oleh setan, baik bangsa jin ataupun manusia, yang bisa merusak kepercayaan kita terhadap berita dari Allah tadi. Ketiga, mentaati perintah Allah. Keempat, berjuang memerangi jiwa kita dalam hal menolak syahwat yang bisa menghalangi kita dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dua hal, yaitu syubhat dan syahwat, merupakan penyebab pokok rusaknya dan binasanya seorang hamba. Sumber kebinasaan dan kerusakan seorang hamba adalah dua, syubhat dan syahwat. Baik dalam kehidupan dunia apalagi kehidupan akhirat. Sebaliknya, membenarkan berita dari Allah dan mentaati perintah Allah menjadi penyebab pokok kebahagiaan seorang hamba baik dunia ataupun di akhirat. Sebenarnya manusia memiliki dua kekuatan, dua potensi itu yang Allah berikan ke dalam diri setiap manusia. Kekuatan pertama, kekuatan akal. Untuk mengetahui, untuk memahami, untuk wadah bagi pengetahuan kita, termasuk kemampuan berbicara. Ini kekuatan yang pertama. Kekuatan ilmiah. Keduanya disebut quwwatul iradah. Kekuatan kehendak, keinginan, niat, tekad untuk beramal. Ini dua kekuatan. Dua kekuatan ini anugerah Allah yang harus kita pelihara, harus kita jaga, jangan sampai rusak. Jangan biarkan ada sesuatu yang merusak dua potensi yang menjadi kekuatan bagi manusia ini. Apa yang bisa merusak dua potensi ini? Pertama, syubhat merusak kekuatan akal kita, potensi akal kita, kemampuan ilmiah kita. Bila tidak diobati, bila syubhat ini tidak ditolak, tidak dibuang, maka akal kita akan rusak. Akhirnya memahami agama secara salah, secara keliru. Otaknya dijadikan alat yang tidak sesuai dengan fungsinya. Otak dijadikan sebagai alat langsung untuk memahami Quran dan Sunnah. Dengan akal, dengan ro'yu, keliru, salah. Akal bukan alat memahami Quran Sunnah. Alat untuk memahami Quran Sunnah mah ya ilmu-ilmu alat.
ilmu syariah, ilmu syar'i seperti bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah gitu ya. Ilmu tafsir. Dan seterusnya yang dibutuhkan. Itu alatnya. Alat ini disimpan di akal, ditampung oleh akal, diisikan ke akal. Nah, kemudian akal yang sudah diisi oleh ilmu alat silakan gunakan untuk memahami Quran Sunnah. Tapi ketika akal kosong dari ilmu itu langsung ro'yunya yang kosong dari ilmu dipakai untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, lahir syubhat, rusak akal kita, rusak pemahaman kita. Jadi yang bisa merusak akal dan pola fikir kita adalah syubhat. Sedangkan syahwat merusak iradah, merusak keinginan kita. Bila syahwat juga tidak ditolak, tidak diobati, maka keinginan kita akan menjurus kepada perkara-perkara buruk. Keinginan kita hanya menginginkan yang buruk, yang maksiat, asal menyenangkan hati kita dilakukan. Inilah dua yang merusak, dua potensi yang Allah anugerahkan kepada kita. Berfirman Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya alaihi salatu wassalam. Nabi diberi anugerah yang tidak diberikan kepada manusia lain. Yaitu disucikan, dibersihkan dari perkara-perkara yang umumnya dimiliki oleh manusia. Allah berfirman itu dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 1 dan ayat 2. Kata Allah, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Demi bintang ketika dia jatuh. Ma dhalla sahibukum, sahabat kalian ini, yaitu maksudnya Nabi Muhammad SAW, tidak sesat, tidak dhal, tidak ghawin. Dhalun itu sesat. Ghawa itu semakna, akan tapi berbeda penafsirannya. Kalau dhal maknanya beramal tanpa ilmu. Kalau ghawin berilmu tanpa amal. Ini penjelasan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menerangkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam kan kitab syarah apa? Arba'in An-Nawawiyah. Ditambah dengan 10 hadis lain. Di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ada satu hadis yang diterima dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Kalimat terakhir dari hadis ini, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Kata Nabi SAW, wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin. Ketika menerangkan siapa khalifah yang rasyidin, Imam Ibn Rajab berkata, an-nasu thalathah. Manusia terbagi kepada 3 golongan. Rasyidun, ghawin, dhalun. Golongan pertama rasyid. Kedua ghawin. Ketiga dhalun. Siapa yang rasyid? Rasyid itu man arafal haqqa wattaba'ahu. Rasyid itu orang yang mengetahui kebenaran. Kebenaran itu Quran Sunnah. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Allah. Wahyu. Wattaba'ahu. Lalu diikutilah kebenaran itu. Diamalkan. Diterapkan, diajarkan. Itu rasyid, orang yang berilmu dan beramal. Kedua, ghawin dari ghawa.
Isim fa'il atau pelakunya ghawin. Siapa itu ghawin? Man arafal haqqa wa lam yattabi'hu. Orang yang mengetahui kebenaran. Faham Quran Sunnah, berilmu. Wa lam yattabi'hu, tapi dia tidak ikuti, tidak dia terapkan, tidak dia amalkan. Berilmu tak beramal. Ghawin. Ketiga, dhalun, sesat. Siapa? Man lam ya'rifil haqqa wa ya'malu bi jahli. Orang yang tidak tahu kebenaran, bodoh dia, tidak berilmu dan beramal dengan kebodohannya. Beramal tanpa ilmu. Berilmu tanpa amal, ghawin. Beramal tanpa ilmu, dhal, sesat. Rasyid, berilmu dan beramal. Khalifah yang rasyidin adalah khalifah yang berilmu, faham Quran Sunnah dan menerapkan Quran Sunnah itu dalam kekhalifahannya. Itulah khulafaur rasyidin. Kata Allah, sahabat kalian ma dhalla sahibukum. Bukan dhal, bukan sesat. Wa ma ghawa, tidak ghawin. Sahabat kalian ini bukan orang yang beramal tanpa ilmu, bukan yang berilmu tanpa amal. Jadi dua penyakit ini yang banyak dimiliki, dijangkiti oleh manusia, dhal dan ghawin. Ada yang berilmu tanpa amal, ada yang beramal tanpa ilmu. Nabi SAW disucikan oleh Allah dari kedua-duanya. Adapun madhalla, beliau tidak sesat. Dalilun ala kamali ilmihi wa ma'rifatihi. Wa annahu ala al-haqqil mubin. Madhalla, beliau tidak sesat, menjadi dalil tentang kesempurnaan ilmu dan pengetahuan beliau. Dan beliau berada di atas kebenaran yang nyata. Berdasarkan ilmu sikapnya, maka tidak sesat. Wa ma ghawa, beliau juga tidak ghawa. Tidak sekedar ilmu tanpa amal, enggak. Dan ini menjadi dalil tentang kesempurnaan rasyidnya beliau. Beliau orang yang paling baik, paling sempurna dibanding makhluk-makhluk lain, maka beliau orang yang sempurna dalam hal ilmu, sempurna juga dalam hal amal. Jadi itulah sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau rasyid, bukan ghawin, bukan dhalun. Nabi SAW sendiri mensifati para khalifah setelah beliau dan memerintahkan manusia untuk mengikuti sunnah para khalifah ini. Beliau sifati para khalifah ini dengan ar-rasyidin. Kata beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiina min ba'di. Wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin, yang mahdiin. Disifati khalifah ini dengan dua sifat, rasyidin, mahdiin. Di sini riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Apa makna rasyid? Rasyid itu lawan dari ghawin. Apa itu muhtadi? Yang memperoleh petunjuk, lawan dari dhalun. Rasyid lawan dari ghawin, sedangkan mahdi lawan dari dhal. Berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 69. Kata Allah di dalam ayat itu, kalladzina min qablikum kanu asyadda minkum quwwatan wa akthar amwalan wa auladan fastamta'u bi khalaqihim
fastamta'tum bi khalaqikum kamastama'al kamastamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim wa khudhum kalladzi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Kata Allah, atau seperti orang-orang sebelum kalian, mereka dahulu lebih kuat dari kalian, lebih banyak hartanya dan anak-anaknya dibanding kalian. Mereka sudah bersenang-senang dengan apa yang mereka miliki. Kalian pun bersenang-senang dengan apa yang kalian miliki, seperti bersenang-senangnya orang-orang sebelum kalian dengan apa yang mereka miliki. Kalian pun berbicara kebatilan seperti juga mereka berbicara tentang kebatilan. Merekalah orang-orang yang gugur, terhapus amal-amal mereka di dunia dan akhirat. Dan merekalah orang-orang yang rugi. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini. Fadzakara ta'ala aslain wa huma da'ul awwalain wa akhirain. Allah di dalam ayat tadi menyebutkan dua perkara pokok. Dua perkara pokok ini merupakan keburukan, merupakan penyakit bagi manusia. Apa dua perkara pokok yang menjadi penyakit itu? Pertama, al-istimta bil khalaq, bersenang-senang dengan apa yang dimiliki, dengan harta dunia, dengan kekayaan, kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas, pokoknya dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, bersenang-senang dengan bagian yang mereka peroleh di dunia ini. Bersenang-senang dengan dunia itu mengandung makna dia itu melampiaskan syahwat, dan syahwat inilah yang menghalangi dari mengikuti perintah Allah. Karena mengikuti syahwat, perintah Allah diabaikan. Berbeda dengan orang-orang mukmin. Orang mukmin mencari dunia apa tidak? Ya. Tapi mencari dunia bukan untuk bersenang-senang dengan semua kekayaan dunia yang dimilikinya, enggak. Tapi kekayaannya digunakan sebagai bekal dan alat untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dunia itu tidak disimpan di hatinya, tapi disimpan di tangannya. Dipakai, dikeluar zakatnya, infaknya, sodakohnya, dipakai tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kapa pada manusia. Dermawanlah sifatnya gitu. Hartanya, jabatannya, pangkatnya, kekuasaannya, popularitasnya digunakan untuk bekal akhirat. Bukan untuk bersenang-senang untuk dirinya. Jadi bersenang-senang dengan dunia itu syahwat. Dan syahwat sekali lagi merusak ketaatan. Ini penyakit yang pertama, syahwat. Wathani al-khawd bisyubuhatil batilah. Yang kedua, penyakit kedua adalah al-khawd. Khawd itu berbicara. Isi pembicara syubhat yang batil. Allah berfirman dalam ayat ini, wa khudtum kalladzi khadu. Kalian berbicara kebatilan sebagaimana orang-orang dahulu. Dan ini adalah kondisi jiwa yang
sebenarnya jiwa jiwa yang seperti itu tidaklah diciptakan untuk bisa hidup di akhirat, tidak. Jadi yang pertama tadi syahwat, yang kedua ini adalah syubhat. Maka orang yang memiliki dua penyakit ini, Allah menyatakan ulaika habitat a'maluhum. Batal, gugur, terhapus semua amal-amal baik mereka di dunia dan akhirat, dan mereka pasti orang-orang yang rugi. Cepat ataupun lambat, sekarang apalagi nanti di akhirat. Dua nih. Dan di antara kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menguji jiwa manusia dengan penderitaan, dengan kelelahan di dalam meraih apa yang diinginkannya. Itu selalu begitu. Kita kan sering mengalami kelelahan ya, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita dalam memperjuangkan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Seandainya jiwa ini ya dikuasai oleh syubhat dan juga syahwat, niscaya jiwa ini akan menjadi pemimpin-pemimpin bagi diri mereka masing-masing yang mengajak kepada neraka. Sebagaimana yang bisa kita saksikan. Oleh karena itulah maka orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang akan terjerumus ke dalam kebinasaan, sebagaimana ayat tadi, ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Amal-amal baiknya terhapus dunia akhirat, dan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang rugi. Inilah makna dari ayat tadi, wa khudtum kalladzi khadu. Kalian berbicara kebatilan. Sebagaimana orang-orang terdahulu juga seperti itu, berbicara tentang kebatilan. Semakna dengan apa yang diterangkan oleh Allah dalam surah Az-Zumar 33. Allah berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi was-saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika jazaa'ul muhsinin." Orang-orang yang datang membawa kebenaran. Yang dimaksud kebenaran dalam ayat ini mempercayai kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasaddaqu bihi, dan mempercayainya. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Bagi mereka akan memperoleh apapun yang mereka inginkan di sisi Allah, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini senada dengan ayat sebelumnya, cuma maknanya terbalik. Kalau ayat sebelumnya menyatakan orang yang mengikuti syahwat dan syubhat, balasannya kerugian di akhirat, binasa, terkena azab, semua kebaikannya terhapus. Kalau ini sebaliknya, orang yang percaya kepada Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang dibawanya, mereka takwa, mereka akan memperoleh apapun yang mereka inginkan di sisi Allah nanti, dan itu balasan yang Allah berikan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi dua ayat ini tarkib susunan kalimatnya sama, walaupun menerangkan dua hal yang bertolak belakang. Tapi intinya bahwa syubhat dan syahwat perusak dua sumber kebahagiaan manusia.
Dua sumber kebahagiaan manusia adalah iman, percaya kepada informasi berita wahyu dari Allah dan taat kepada perintah. Dua sumber kebahagiaan. Sempurnakan dua sumber kebahagiaan ini dengan menghilangkan, mengingkari dua hal yang merusaknya, itu syubhat dan syahwat. Syubhat merusak keimanan, syahwat merusak ketaatan. Siapa orang yang mengikuti syubhat dan syahwat, dihapus kebaikannya dunia akhirat, dan di akhirat dia akan terkena azab. Siapa orang yang mempertahankan keimanan dan mentaati isi dari apa yang diimaninya itu, Allah akan masukkan ke surga dan akan Allah berikan apapun yang diinginkan oleh mereka. Makanya sebagai utusan Allah, Nabi SAW, Allah bersihkan dari syubhat dan syahwat. Tadi disebutkan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian ini yaitu Nabi Muhammad SAW tidak dhal, tidak ghawin, tapi rasyid. Orang yang memiliki iman dan ketaatan tidak dirusak oleh syubhat dan syahwat, maka beliau orang yang Allah sucikan dari kedua penyakit yang berbahaya ini. Pembahasan ayat yang tadi yang terdapat dalam surah Az-Zumar 33 tadi, Allah berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi." Orang yang datang dengan membawa kebenaran dan mempercayai kebenaran itu. Lalu Allah berfirman, ulaika humul muttaqun, merekalah orang yang bertakwa. Senada dengan ayat sebelumnya, wa khudhum kalladzi khadu. Kalian berbicara kebatilan seperti orang-orang sebelum kalian berbicara kebatilan. Itu senada dengan orang yang datang dengan membawa kebenaran dan percaya kepada kebenaran. Struktur kalimatnya sama tapi isi kandungannya berbeda. Tapi akibatnya sama. Kalau yang datang dengan membawa kebenaran dan mempercayainya disebut orang bertakwa, masuk surga dan memperoleh apapun yang mereka inginkan. Tapi kalau orang yang berbicara kebatilan dan mengikuti kebatilan tersebut, akibatnya batal seluruh amal-amal yang mereka lakukan dan di akhirat mereka orang yang rugi. Di sini ada pembahasan dari aspek balaghah atau sastra Arab yang apabila diterangkan bagi orang yang tidak faham ilmu nahwu dan sharaf akan bingung. Sebab ada istilah-istilah nahwu seperti mansub. Seperti wa ala hadza fayakunul aidu mansuban mahdhufan gitu. Berdasarkan hal itu maka haudhan di sini disebut mansub tapi mahdhuf. Ini kan istilah yang diterangkan digunakan dalam ilmu nahwu yang apabila orang tidak memahami bakal bingung, bakal liar. Makanya kita tidak membahas aspek itu. Agar antum semuanya tidak liar. Tapi kesimpulannya aja. Wa alal qawlaini. Faqad dhammahumullahu subhanahu wa ta'ala al-khawdi bil batil wa ittiba'i syahawat. Wa akhbaru anna man kanat hadhihi halatuhu faqad habita amaluhu fid dunya wal akhirah wa huwa minal khasirin. Berdasarkan dua jenis penjelasan tadi, gamblanglah bahwa Allah mencela mereka karena mereka berbicara tentang kebatilan dan mengikuti syahwat. Mengikuti syahwat. Berbicara tentang kebatilan berarti syubhat. Mereka mengikuti syubhat. Dan menyebarkan syubhat itu dengan cara berbicara. Juga mengikuti syahwat.
Dan Allah mengabarkan siapa orang yang keadaannya seperti itu mengikuti syubhat dan syahwat, maka gugur semua amalnya dunia dan akhirat dan dia termasuk orang yang rugi. Termasuk apa yang menjadi dialog ahli neraka bertanya ke ahli surga yang bertanya kepada ahli neraka, kenapa kalian bisa masuk ke dalam neraka? Dalam surah Al-Muddathir mulai ayat 42 sampai 46, masalakakum fis saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana yaqin. Para ahli neraka itu menjawab, penyebab mereka masuk neraka diantaranya syubhat nih. Kata mereka, dulu kami tidak sholat, waktu hidup di dunia tidak sholat. Dan kami pun tidak memberi makan orang-orang miskin. Hati-hati ikhwan, cuek kepada sama muslim yang susah, fakir, miskin. Nih, kami dulu tidak memberi makan orang-orang miskin. Yang kedua, pertama enggak sholat. Yang kedua, tidak memberi makan orang miskin. Ayat ini dijadikan hujjah oleh para ulama. Sebenarnya orang kafir juga dibebani kewajiban syariat. Orang kafir juga wajib sholat, wajib zakat dan seterusnya. Tapi kan mereka tidak mungkin melakukannya. Kalau mau melakukannya harus Islam dulu. Itu yang berat bagi mereka. Makanya salah satu penyebab mereka masuk neraka enggak sholat karena kekafiran mereka. Tidak memberi makan orang-orang miskin. Terus yang ketiga ini syubhat, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami suka berbicara kebatilan dengan orang-orang yang suka berbicara, ngerumpi, ya, kemudian berbicara tentang agama dengan kebodohan, dengan ro'yu, dengan akal, dengan logika, dengan rasio, bukan dengan alatnya. Logika, rasio, akal, ro'yu bukan alat untuk memahami Quran. Bukan alat untuk berbicara tentang kitab Allah. Ada ancaman, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Dalam riwayat lain, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ro'yu, lalu omongannya benar, sungguh dia telah salah. Walaupun benar, kebenarnya itu kebetulan. Tapi sikap dia berbicara tentang Quran tanpa ilmu itu sebuah kesalahan. Dalam riwayat lain, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Omongan mereka tentang Quran dengan ro'yu adalah syubhat. Salah satu penyebab mereka masuk neraka ini, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami suka menyebar syubhat, berbicara kebatilan dengan orang-orang yang sama-sama tukang bicara dalam hal itu. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu mendustakan hari kiamat. Ini 4 penyebab. Tidak sholat, tidak memberi makan orang miskin, menebar syubhat, dan tidak percaya kepada hari kiamat. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim setelah mengutip ayat ini, fadzakaru aslain. Dalam ayat ini ahli neraka menyebut 2 hal pokok, 2 penyebab pokok mereka masuk neraka. Pertama, al-khawdu bil batil. Wa ma yatba'uhu min at-takdzib biyaumiddin. Pertama, berbicara tentang kebatilan. Dan diikuti oleh sikap mendustakan hari kiamat. Karena dengan akal,
Karena akal tidak bisa menerima orang yang sudah mati hancur lebur, tulang belulangnya pun hancur, apalagi bagian lain. Yang terkeras dari bagian tubuh kita kan tulang. Apalagi dagingnya, apalagi uratnya, apalagi darahnya, habis sampai tulang belulang. Mustahil bisa bangkit lagi. Kan akal begitu tuh. Hasil olah akal terhadap nas ayat tentang agama berakibat lahirnya banyak syubhat. Di antaranya tidak percaya kepada hari kiamat. Jadi penyebab pertama syubhat, berbicara kebatilan yang kemudian diikuti oleh ketidakpercayaan mereka terhadap hari kiamat. Yang kedua, wa itharus syahawat wa ma yastalzimuhu min tarkis salawat wa it'ami dzawil hajat. Kedua, mengikuti syahwat yang diaplikasikan, mengikuti syahwatnya dalam bentuk meninggalkan sholat dan tidak mau memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang tidak sholat, padahal sholat itu enggak lelah, enggak capek, enggak lama. Sholat tidak bikin kita ngos-ngosan, tidak bikin kita pegal-pegal, tidak membuat kita tipe perokot, tipe bergeg ketika melakukannya. Tidak bikin keringat, tidak perlu kuota, tidak perlu pulsa, tidak perlu biaya. Dan tidak memakan waktu yang lama. Paling 5 menit, yang sudah terlatih bisa 2 menit. Orang yang 23 rakaat aja ada yang 7 menit. Ya. Salat itu enggak berat. Tapi kenapa banyak yang melakukan? Sementara kegiatan dunia yang menyebabkan pegel-pegel, capek, lelah gitu, ngos-ngosan, banyak dilakukan oleh orang yang meninggalkan salat. Olahraga, ya, lari, main bola, futsal, ngangkat beban. Dilakukan. Mampu melakukan semua yang berat-berat. Salat yang sebentar dan enteng ringan tanpa biaya tidak mampu. Apa alasannya? Syahwat. Syahwat terhadap apa? Terhadap kegiatan lain yang mereka inginkan. Termasuk berleha-leha. Istirahat, rileks. Lagi rileks datang adzan, aduh malas. Lebih memilih istirahat. Berleha-leha, berbaring, chatting, browsing, dan seterusnya daripada sholat. Itu karena syahwat. Tidak memberi makan orang miskin juga karena syahwat. Ini uang-uang saya. Saya meraihnya itu dengan mengerahkan segenap kemampuan saya, berkeringat, mikir, kerung-kerung, begadang, dan dapat uang. Setelah dapat, masa harus diberikan kepada mereka. Itu juga karena syahwat. Dampak buruk dari syahwat adalah tidak sholat, tidak memberikan makan orang miskin. Dampak buruk dari syubhat, tidak percaya kepada adanya hari kiamat. Itu yang menjadi penyebab mereka masuk neraka, syubhat dan syahwat. Maka keimanan yang hakiki selain 2 tadi, percaya kepada informasi berita wahyu dari Allah. Yang kedua, taat kepada perintah Allah. Larangannya dijauhi, perintahnya dilaksanakan. Juga harus dibarengi dengan membersihkan diri, menjauhkan diri dari syubhat dan syahwat. Kadang ini bercampur, iman ada, taat ada, tapi syubhat dan syahwat ada. Akhirnya kualitas iman dan kualitas taatnya menurun jauh. Taat tapi asal-asalan, ala kadarnya. Taat tapi disertai dengan riya, dengan sum'ah, dengan ujub, dengan takabur, dengan bid'ah dan seterusnya. Akhirnya rusak. Pelaksanaan agama yang dimilikinya rusak. Inilah yang menjadi pilar atau fondasi bagi keimanan, ada 4. Yang pertama, percaya kepada wahyu Allah. Kedua, mentaati isi wahyu Allah. Ketiga, menjauhkan diri, menolak syubhat. Dan yang keempat, menolak apa? Syahwat. Ya.
Inilah ikhwan sekalian penjelasan pada sore hari ini. Besok kita membahas tentang bagaimana karakteristik orang yang hatinya selamat dan bagaimana cara meraihnya ya. Sore ini cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallah khairan atas kesempatannya untuk memberikan pertanyaan. Jadi saya sedikit cerita Ustaz. Saya punya sahabat yang insya Allah saya menyayangi beliau karena Allah. Beliau tuh sebelum mengikuti kajian sunnah tuh punya ambisi terhadap dunia. Nah sekarang tuh dia udah kaya banget gitu. Nah terus tuh suatu hari nih, tadi kan Ustadz menjelaskan penjelasan dari Ibnu Qayyim dan saya jadi keinget beliau. Jadi suatu hari itu kita pernah ngobrol, terus Anda tuh nanya kenapa sekarang jarang ngaji malah sering main moge gitu. Main apa? Terus main motor gede maksudnya, main motor gede. Moge, Iya, motor motor gede. Terus dia tuh bilang kayak gini, saya sekarang lagi berusaha mencintai semua titipan yang Allah berikan kepada saya, supaya ketika saya udah punya rasa cinta terhadap barang tersebut, bisa saya infakkan di jalan Allah. Karena pernah ada hadis yang mengatakan bahwa kamu tuh belum benar-benar cinta kepada Allah sebelum kamu menginfakkan sesuatu yang kamu cintai gitu. Nah pertanyaannya, apakah sahabat saya ini selamat dengan hal tersebut karena beliau berusaha untuk mencintai dunia. Nah itu yang pertama Ustadz. Yang kedua mohon. Satu dulu. Oh iya. Ngantri yang lain. Tuh ahwat ke nyawer tuh. Oh iya. Jazakallah khairan Ustadz. Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Iya, inilah mahalnya hidayah. Dan wajibnya kita berupaya mempertahankan hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi ketika orang dapat hidayah ngaji. Setelah ngaji kemudian berhenti ngaji, bersenang-senangan dengan dunia karena syubhat yang dibisikkan oleh syaitan. Laknatullahi alaih. Itulah yang disebut dengan waswas. Kata Imam Al-Qurtubi, waswas itu bisikan syaitan. Yang isi bisikannya langsung muncul dalam hati, dalam pikiran tanpa terdengar suara apapun di telinga. Ujug-ujug aja mungkin muncul argumentasi untuk membenarkan perbuatan salah. Akhirnya dia lakukan perbuatan salah dan menganggap itu benar. Nah, saya punya banyak kekayaan ini anugerah Allah yang wajib disyukuri, makanya saya nikmati. Itu cara mensyukuri nikmat harta yang super keliru. Cara mensyukuri nikmat Allah berupa harta, gunakan harta itu sesuai dengan kehendak Allah. Keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Itu cara mensyukurinya. Bukan sesuai dengan kehendak kita. Akhirnya lalai. Oleh karena itulah maka Allah wanti-wanti alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melahirkan kalian sampai kamu masuk lubang kubur. Lalai dari akhirat sebelum kamu mati. Nanti kalau sudah puas baru infak. Gak akan pernah puas, makin lama makin haus akan dunia. Menikmati dunia itu ibarat minum air laut. Makin banyak diminum makin haus, makin ingin. Dikasih 1 lembah emas maka ingin 2 lembah emas. Terus begitu. Oleh karena itulah maka kecintaan kepada dunia tidak terbatasi oleh apapun selain iman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu ithnan. Usia Bani Adam semakin menua. Kalau bahasa kitanya menua, semakin tua usianya. Dalam bahasa Arab, usia tua itu besar. Orang yang tua kabirusin, besar usianya, gitulah.
Kalau kita kan tidak menyebut besar ya, tapi apa? Tua. Kalau dalam bahasa Arab besar. Yakburu ibnu Adam, membesar usia Bani Adam alias menua, membesar pula bersamanya dua hal. Apa? Hubbud dunya wa tulul hayat. Cinta dunia dan ingin hidup panjang. Itu tuh walaupun tua renta, sudah nggak bisa menikmati makanan apapun, sudah ompong gitu ya, sedikit kena angin batuk gitu. Tapi cinta kepada dunia bukan berkurang, bertambah. Itu kalau umpamanya dia mengatakan saya nanti baru infak harta saya kalau saya sudah puas, nggak akan pernah puas. Makin lama makin haus. Dia sadar ada satu ayat, ini ayat bukan hadis. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa meraih kebaikan sehingga kalian meninfakkan apa-apa yang kalian cintai. Yang kalian cintai dunia, ya kalau memang ingin meraih kebaikan, infakkan segera sebelum kematian menjemput. Kalau umpamanya menunggu nanti kalau sudah bosan dengan dunia, baru infak. Nggak akan pernah bosan. Makin lama makin cinta kepada. Itulah tipu daya dunia. Jadi ingatkan, bagaimana kalau lagi bersenang-senang itu mati. Usia kita tidak tahu, enggak akan mati, saya sehat kok gitu ya, masih muda. Mati itu bukan karena penyakit dan karena tua, walaupun bukan. Betapa banyak yang sehat kemudian masih muda mati mendadak. Semua orang yang mati nggak pernah nyangka hari itu dia mati. Sampai mau janji ada program janji dengan itu sebulan ke depan. Pas umpah lagi berangkat nyetir jeger tabrakan mati ketika itu. Kenapa dia bisa janji dengan orang untuk besok, lusa, minggu depan, bulan depan kita janji ketemu dengan kawan karena yakin masih hidup sampai bulan depan. Nggak nyangka hari itu mati. Semua orang yang mati nggak nyangka bahwa hari itu dia akan mati. Nah, ingatkan. Kemudian sebelum saat kematian tiba dalam keadaan harta berlimpah, nanti harta itu yang tersisa, hartanya akan menjadi ahli waris, yang tersisa dari dia tentang harta itu hanyalah hisab. Yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Ya, ingatkan saja dia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita ke akhwat dulu. Bagaimana hukumnya memberi uang kepada nenek yang kafir? Boleh, gak masalah. Nabi SAW pernah memberi ke orang kafir? Pernah. Berapa? Apa 1 dirham, 1 dinar? Kalau di zaman kita miliaran. Suatu saat Nabi SAW punya banyak binatang ternak. Mungkin salah satunya hasil rampasan perang 1/5 harta rampasan tentang itu milik Allah dan Rasul. Ada orang kafir lihat. Kayak yang tertarik ingin memiliki binatang-binatang ternak itu. Kata Nabi SAW, hal tuhibbu, kamu suka kepada binatang? Iya. Kamu mau? Iya. Ambil semua. Diambil semua. Orang kafir tuh. Digiring semua. Pulang ke kampungnya. Tapi apa yang terjadi? Begitu sampai di kaumnya dia bilang, ayyuhan nas aslimu. Fa inna Muhammadan a'ta'a man lam yakhshal faqr. Wahai manusia, Islamlah kalian. Karena sungguhnya Muhammad memberikan dengan pemberian orang yang tidak takut miskin. Kan orangnya kalau memberi banyak, takut sayanya jadi miskin, minimal berkurang hartanya kan gitu ya. Uangnya ada 1 miliar, 100.000 aja, kurang 100.000 nanti dari 1 miliar. Masih sayang gitu kan. Ini mah enggak diberikan semuanya. Sekampung tuh masuk Islam. Boleh. Siapa tahu jadi jalan dakwah ya. Kalau nenek kafir, kita sebaiknya ngasih. Kamu baik banget, nggak sama dengan cucu nenek yang lain. Kenapa? Nah,
agama saya mengajarkan begini nih. Oh, agama apa ya? Islam tuh. Oh gitu, iya. Bisa menjadi hidayah ya. Mudah-mudahan. Sementara nenek saya ini masih main judi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nenek-nenek masih judi. Dan masih membeli daging babi. Saya bingung jika harus memberi uang padanya. Kalau tidak dikasih, kadang kasihan juga. Kalau diduga kuat, apalagi yakin, dipakai masang judi, jangan. Begitu juga, saya mau pasang, siapa tahu dapat sekarang gitu ya. Diyakini atau minimal ghalabatu dhon, diduga kuat akan dipakai judi, akan diberikan daging babi, maka jangan. Kalau lebih baik kita kasih makanan aja ya. Daging kambing kayak, daging sapi, daging ayam atau apa saja yang tidak madarat bagi sang nenek ya. Ini sama tulisannya, berarti orangnya sama nih. Dilewat dulu. Di masjid ini ada ruangan. Saat ini untuk penyimpanan barang, koper pakaian. Apakah ruangan ini termasuk masjid dan boleh melakukan ibadah seperti membaca Quran? Enggak, itu di luar, kan di teras. Tadinya sebelum dipakai ruangan itu teras. Kita bikin ruangan itu, lihat kan itu tidak permanen, bisa dibongkar. Beres iktikaf, besoknya dibongkar itu. Itu menjadi ruang luar, menjadi teras dan di luar masjid, baik untuk ikhwan ataupun untuk akhwat. Itu di luar masjid. Boleh gak membaca Al-Quran dan sholat? Boleh, gak apa-apa deh. Kan bukan WC. Boleh dipakai membaca Al-Quran, membaca sholat. Tapi untuk i'tikaf berarti itu di luar masjid ya. Di luar masjid. Apakah hukum mushaf Al-Quran atau buku yang berisi ayat Al-Quran sejajar dengan kaki kita karena disimpan di lantai, apakah itu termasuk tidak memulakan? Ya nggak boleh menyimpan mushaf di bawah, nggak boleh. Apalagi dilempar pas mau sholat gitu ya, mushaf di sakuan ambil, plak dilempar, aduh ketok tuh orang tuh. Tapi kan itu makhluk, betul mushaf itu makhluk, mushafnya ya. Tapi di sana ada kalamullah yang tertulis. Muliakan dia. Maka mushafnya juga mulia karena kemuliaan Al-Quran yang tertulis di dalamnya ya. Jangan sampai. Dan jangan Al-Quran itu disimpan di bawah benda lain atau menyimpan benda lain di bawah, di atas mushaf. Ya, kecuali sesama mushaf ditumpuk boleh. Tapi mushaf di bawah, selain mushaf di atas, jangan. Sama tulisannya. Dalam surah At-Taubah 69 tadi, orang-orang yang mengikuti syahwat dan berbicara tentang kebatilan atau syubhat akan terkena azab di akhirat dan kebaikannya akan terhapus. Bagaimana penjelasan kebaikannya akan terhapus? Maksudnya terhapus itu hilang, tidak dipahalai. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan ada balasannya sekecil apapun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kalau kebaikan ini sampai ke akhirat tidak terhapus oleh apapun. Tapi kalau terhapus dengan murtad umpamanya terhapus. Dengan syirik umpamanya terhapus. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kalian syirik maka gugurlah, terhapuslah semua amal-amal baik kalian. Nah,
Itu sekecil apapun kebaikan sampai ke akhirat kalau tidak terhapus. Tapi kalau terhapus hilang dalam catatan amal. Dan kelak tidak akan diberi balasan atas perbuatan baiknya karena sudah terhapus tadi ya. Itu maknanya. Bagaimana hukum rezeki yang ditolak karena ada perasaan tidak enak? Maksudnya dikasih uang nih 1 miliar, nggak enak saya ditolak gitu. Bodoh wes. Ambil pakai haji furoda, pakai umroh, pakai bangun masjid, pakai macam-macam untuk kebaikan ya. Jangan tidak enak-enak malah ya dikasih. Bagaimana pendapat Ustadz ketika ada seorang perempuan yang sudah punya niat dan ingin menikah, sedangkan usianya masih di bawah 19 tahun, masih belajar memasak, mengurus rumah, belum bekerja dan lain-lain. Wajar semuanya begitu. Tapi ada tapinya nih, lihat. Kalau memang sudah ada jodohnya, klop, agamanya baik, ada yang melamar, usianya di bawah 19, umpamanya 18,5. Kan masih di bawah 19. Sudah boleh nikah menurut undang-undang? Boleh, minimal kan 18 tahun. Ada yang melamar, boleh, terima. Dan yang melamar itu agamanya baik. Terima saja, mumpung ada yang mau. Jangan ditunda-tunda, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakum man tardawna dinakum fazawwijuhu." Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, nikahkan. Kalau tidak akan timbul fitnah dan kerusakan yang besar. Ini kepada para wali. Anaknya sudah gadis, ada yang melamar baik agamanya, nikahkan. Masih 18 tahun, masih muda. Menurut ukuran sekarang masih muda, itu dulu mah udah jomblo segitu teh. Oleh karena itu kalau ada jodoh silakan nikahkan ya. Tapi anak ini belum bisa, masih belajar masak, ngurus rumah tangga, nggak apa-apa, nanti juga terpaksa oleh keadaan. Ada akhwat yang manja banget, segala macam dilayani. Setelah nikah, sigap dia. Mungkin awalnya masih gitu, tapi oleh suaminya mungkin dididik atau dia terkondisi oleh keadaan sehingga menjadi sigap begitu ya. Silakan menikah asal orang tuanya setuju. Wajar, nggak aneh-aneh kok. Kalau belum ada yang melamar gimana? Tapi keinginan besar, silakan tawarkan diri. Pasang iklan. Bagaimana cara perempuan mengikhtiarkan jodoh? Apakah hanya banyak-banyak berdoa atau ada dengan tindakan juga? Dan kalau dengan tindakan, bagaimana perempuan bertindak untuk menjemput jodohnya? Tadi ya, bisa minta bantuan ke teman-teman. Apalagi sekarang ada biro jodoh kan? Masuk, silakan. Kirim CV ya. Jadi bisa minta dicarikan. Saya aneh, banyak ikhwan yang mencari jodoh, akhwat juga mencari jodoh, tapi kok nggak klop ya? Ke saya banyak yang ngirim CV, ikhwan ataupun akhwat. Ada yang CV-nya klop, dihubungkan, nggak jadi, nggak tahu tuh. Memang bukan jodohnya ya. Bisa pertama meminta kawan-kawan, tolong carikan jodoh. Atau kalau mau, mana umpah ikhwan yang disukai, tawarkan diri. Sekarang kan privat, bisa terjaga privasinya. WA, akhi saya sudah ingin menikah, saya sudah
istikharah dan pilihan saya ke akhi. Tolong istikharah. Kalau tolong lamar saya segera. Bisa aja tawarkan. Kata Ikhwan itu boleh saya tahu CV-nya dulu dan siapa kawan terdekat yang melalui. Boleh. Kasih yang jujur. Nanti nanya ke kawannya, ini ukhti ini gimana akhlaknya, agamanya. Dan kawannya itu wajib jujur. Kalau memang dia buruk, sebutkan buruk. Gibahi. Menggibahinya boleh dalam hal ini. Sebagaimana seorang wanita datang kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, saya dilamar oleh 2 orang. Oleh Muawiyah dan oleh Jaham bin Al-Hukam. Mana yang harus saya pilih? Oleh Nabi dua-duanya digibahi. Muawiyah fakir, miskin. Adapun Jaham dia suka mengangkat tongkatnya, galak memukul. Nikahlah kamu dengan si fulan. Ditunjukkan orang ketiga. Nabi menggibahi. Boleh dalam hal ini. Menyampaikan keburukan. Jangan ditutup-tutupi keburukan. Oh dia itu cantik, manis, lembut gitu ya. Kemudian wah pokoknya wanita ideal. Padahal sebaliknya ya jelek, ya hitam, ya menyebalkan. Hanya karena dia sahabatnya yang jomblo ingin segera dapat jodoh. Dibaik-baikin, gak boleh. Nanti komplain setelah menikah ya. Bisa ikhtiarnya dengan cara menawarkan diri, bisa dengan cara minta bantuan. Apakah salah jika perempuan memilih untuk menikah? Menikah terus, naon ya tuh. Dan nantinya kalau dapat izin dari suami ingin sambil melanjutkan pendidikan, ingin menikah tapi masih dalam taraf belajar. Setelah menikah minta izin. Iya, kalau ilmu yang dipelajari ilmu syar'i dan suaminya mengizinkan, boleh. Tanpa, pertama umpamanya tanpa safar, kuliahnya tidak keluar kota, tidak ada ikhtilat. Terus suami membolehkan, bahkan dibiayai, diantar, ya boleh. Ya. Tergantung kesepakatan dengan suami. Terakhir ya, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi waktu sholat Jumat, ibu-ibu banyak yang belum tahu, adakah sholat sunnah ba'diyah dan kalau ada berapa rakaat? Ba'diyah Jumat ada 2 rakaat, yang tidak ada qabliyah untuk Jumat. Tidak bisa dikiaskan dengan zuhur. Kalau zuhur ada ba'diyah, ada qabliyah. Kalau Jumat ba'diyah saja, qabliyah tidak ada. Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat ya. Dipersilahkan. Nanti Jumat yang akan datang. Masih ada Jumat yang akan datang ya? Masih ya. Terakhir. Saya kelas 5 SD. Kan minimal SMP atau. Izin pertama. Saya punya teman yang suka berbuat buruk. Tapi kalau dikasih tahu, tulisannya kayak mahasiswi tapi. Kalau dikasih tahu dia suka marah dan ngelawan. Saya udah kasih tahu berkali-kali tapi hasilnya sama. Dan gak ada perubahan. Bagaimana caranya membuat dia sadar dan tobat? Ya terus diingatkan, dinasihati, doakan. Sampai kapan? Tidak ada batasnya ya. Selama dia hidup, kita hidup, dia menjadi kawan kita, terus nasihati, terus doakan. Selama pergaulan kita dengan dia tidak memberi pengaruh buruk. Sampai nenek-nenek, iya sampai nenek-nenek. Kalau masih bersahabat. Dan sampai nenek-nenek nyebelin kayak gitu. Terus sadarkan, terus ingatkan, terus nasihati. Selama tidak memberi pengaruh yang buruk kepada kita. Tapi kalau memberi pengaruh buruk kepada kita, ya udah tinggalkan tanpa memusuhi. Kalau ketemu di jalan biasa nyapa tapi tidak
bersahabat erat dengan dia ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjutkan kajian ini besok pagi seperti biasa dan ba'da subuh seperti biasa kita membahas tentang Lailatul Qadar, cara mencari waktunya dan tanda-tandanya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Ramadan dan Itikaf 1444 Hijriah. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.